pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kekurangan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bahkan sampai ada pernyataan kayak begini, ngapain saya keluar pakai hijab? Akhirnya diberikanlah sebuah solusi, dimana cukup istrimu 1, 2, 3 hingga 4. Tapi jika Anda bisa berbuat adil, dimana itu nggak mungkin. Manusia itu kita nggak bisa berbuat adil. Kita jangan lihat anak pertama, anak kedua ada yang nggak kayak tidak adilan. Padahal itu anak kita loh, dari daging kita. Itu tidak adil. Karena itu sifat manusia. Kita tuh memang punya hasrat dan keinginan yang kita. Tapi يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Jesslyn. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Uti Jesslyn ini walaupun ya mungkin kira-kira 2 bulan ini ya beliau menjadi seorang mualaf, tapi keilmuannya tentang Islam Masya Allah ya, bahkan mungkin ya bagi umat Islam yang terlahir dari semenjak menjadi seorang muslim dari semenjak lahir pun saya yakin banyak yang tidak mampu menjawabnya ketika dipertanyakan hal-hal seperti apa yang Dr. Richard pertanyakan, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sebenarnya, tapi dengan kecerdasan Uti Jesslyn ini dengan mudah ya beliau menjawabnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ini Ini suaminya misalnya minumnya Gatot Kaca. Dia maunya sehari 3 kali. Nah itu. Ya aku cerita kayak gini Iya, ya, kita oke, masukin siap, ya, siap. kita masukin ya. Siap. Lo deh jadi istrinya. Jesslyn jadi istrinya. Iya. Logic, thinking, pinter, cerdas. Dapat suami agak bego pula, mau kondo. Tapi harus hormat dong. Iya, Harus betul. hormat kan, peraturannya seperti itu. Betul, Kan? iya. Harus hormat. Belilah dia Gatot Kacanya Dr. Richard. Dia minum sehari 1 kali, dia minta sehari 3 kali, di mana kamu pun lagi nggak mood, dosa loh. Iya betul, itu dosa Ya, kan. kayak gimana Nah tuh? itu dosa. Habis dia misalnya melakukannya, oke kalau misalnya kamu mau patuh sekali, sebenarnya kan kepatuhan kita mau dosa atau enggak tergantung kita dong, niatnya kita kan. Nah kalau misalnya menurut kamu juga mencukupi, kamu juga sama agak gila dengan dia, oke kamu penuhin. Tapi Oke. habis itu kalau yang kamu tidak terima, bawa ke dokter, bawa ke something gitu Dosa untuk loh. diiniin. Dosa, menolak Tidak suami ditolak, tidak ditolak dulu. Kamu lakukan dulu, habis kamu Heeh. lakukan. Nah, habis itu kan kamu lakukan kan. Kamu insyafin dia dulu, kamu bawa ke dokter atau bawa Dokter ke sudah samping. cek, kata Sudah dokter dicek. itu bagus, gairahnya cukup baik. Sehari 3 kali. Iya, namanya juga masih suami muda ya. Ya, masih Bergaul suami kayak muda apa, ya. kan dengan istri. Iya, katanya. beli dengan istri. Ini obatnya juga bagus banget, katanya nggak buat deg-degan. Nih, gimana lo? Nih, ini tergantung kemauan. Kemauannya kamu. Kemauan kamu lebih tinggi untuk menurutinya atau tidak. Kalau Berarti di boleh aku, menolak dong. boleh menolak, tapi kan kamu tahu dosa. Oke. Nah, kamu sadar Nah, kan di itu part dosa. ini sih aku yang nggak Gitu. begitu apa ya. Nggak begitu make Kalau sense ya. menurutku tuh ini adalah kewajiban suami dan istri. Betul. Ini menurutku ya. Betul. Menurutku ya. Ini adalah kewajiban suami dan istri. Sebagai orang istri juga kan ya namanya dilakukan sama-sama suka, sama-sama Yes, senang sebenarnya yes. ya. Sama-sama Yes. tahu juga ya. Benar. Tapi kalau misalnya ditulis jadinya kayak patriarki banget gak sih jadinya? Iya, jadi seperti patriarki banget. Tapi again kan kita mesti mengetahui bagaimana kenapa nih mesti sampai ada hal seperti ini juga. Kenapa misalnya kita juga dibilang untuk tidak menolak juga kebutuhan suami. Sebenarnya kan basically kalau kita masukin ke dalam bagian logik nih,
Karena itu kan part untuk menjaga rumah tanggaan kita. Bagian dari rumah tangga ini paling gampang lah. Kok rumah tangga? Kenapa sih cowok mau nikah? Untuk apa tujuannya? Enggak cuma itu sih. Ayo. Ayo. Tapi perasaan ya. istri juga itu salah satu keharmonisan dalam rumah tangga juga Betul loh. sekali. Nah, jadi kan di Kalau sini main paksa-paksa nggak aja. boleh, enak aja main paksa-paksa. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kenapa misalnya sampai tertuliskan? Karena juga di masa Islam itu dari sejauh so far I learn ya, memang menuliskan hal-hal juga yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Memang suami membutuhkan ya sexual needs ya lebih tinggi. Biasanya ya pada normalnya biasa lebih tinggi dibanding kebutuhan istri. Tapi suami sebagai istri juga harus menghargai. Jadi suami juga harus punya respect terhadap ya perasaannya kita juga. Gitu. Oke. Dan kita merespek juga perasaan mereka dan kita harus mengerti bahwa suami pada dasarnya memang membutuhkan sexual needs. Oke. Sexual needs adalah part untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oke, aku balik ke contoh Gitu. aja deh. Kalau misalnya itu Iya. kamu tadi dia satu hari, kadang-kadang lah ya, ada yang satu hari 3 kali. Tapi kamu nggak mood dan logik kamu jalan banget. Ini cowok sudah mau kondo lagi. Kamu ingat kembali apakah kamu menurut jaga kamu atau tidak? Kalau aku sebenarnya kalau Oke. semua aku masih oke, cuma nggak mood. Tapi kan itu juga kamu pingin kan? Deep down pasti kita pingin. Itu kebutuhan manusiawi soalnya. Oke. Human to Berarti human. kamu oke juga ya? Oke aja Oke. sih. Termasuk Fine. banyak nih. Salah satunya Nggak juga kayak apa-apa. misalnya bekerja. Ya. Tadi kan ada seksual kita Yes, ngomongnya. sexual. Termasuk bekerja ya. Betul. Kalau koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau yang saya lihat di Islam itu kan istri itu punya kewajiban untuk mengurusi suami dan anak-anak ya. Yes. Jadi lebih banyak di rumah, disarankan untuk Betul. tidak bekerja. Bahkan aku pernah berbicara dengan beberapa ustadz, malah ustadznya tidak suka kalau misalnya istrinya itu bekerja Iya. meninggalkan anak dan suami. Iya. Sedangkan dunia masih maju nih Jasel. Ya, yes, it's modern world lah. Iya, This kind of dimana thinking. sekarang titip babysitter, mak bapaknya kerja dua-duanya. Iya, iya. Nah, kalau dari sisi saya, jujur adalah there's nothing wrong untuk menjadi ibu rumah tangga. Ada banyak perempuan juga yang saya kenal, bahkan in work, mereka merelakan semua karir mereka untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena bagi mereka, their children is their legacy. Legacy terbesar tuh ada children gitu loh. Uang itu tuh ya kita cuma pakai untuk kebutuhan hidup dan ya foya-foya by the end of the time kan. Tapi bagi perempuan yang ingin mengejar karirnya, talk it with your husband. Bicarakan gitu loh. Bicarakan dan pahami bahwa tidak konsep semua orang itu sama. Pikiran semua orang tuh berbeda-beda. Yang kita baca adalah teori by the end of the time. Tapi saat kita aplikasikan kepada manusia nih. Nah, kita mesti mengerti dulu suami kita tuh manusia seperti apa. And by the end, dia bisa menjadi suami karena you make a choice. Right? If you make a choice, there's a consequence of that choice. Jadi either you accept it or not. Jadi kan tertulisnya lebih baik mungkin di rumah. Tapi jika memang kalian merasa, jika misalnya perempuan yang di rumah terlalu banyak, malah membuat cekcok dalam rumah tangga, kan rumah tangga kita juga nggak adem ya. Rumah tangga kita tidak menjadi surga. Rumah become a hell for us kan. Kalau misalnya kita cekcok hanya karena satu boleh bekerja, satu tidak, adalah larangan, adalah hal-hal yang tidak disukai, kan dia tidak nyaman. Jadi kita cari solusi yang bisa menjembatani both of them. Apakah menjadi ibu rumah tangga lebih diperlukan? Apakah anak kita yang jauh lebih bagus mandiri? By the end is our choice. Gimana kita konsolidasi dengan kita punya suami? Bagaimana itu kita pilihan ya, bukannya sudah aturan ya? Itu pilihan. Pilihan? Tidak wajib harus di rumah. Itu pilihan. Pilihan. Yes, it's a choice. Tapi kalau misalnya suami kamu, kan kamu dengan aktivitas kamu, Yes. mau berdakwah, mau berkarya, kan sebagai wanita juga kita nggak ngomong, ada orang yang passionnya memang anak-anak ya, Yes. keluarga betul. dan anak-anak ya, Betul. bahkan mereka rela meninggalkan apapun ya, itu kan passion mereka. Yes. Aku hargain itu. Yes. Tapi sebagai orang yang punya pikiran free will, Yes. nah pasti kan ada juga yang aku punya cita-cita nih, Yes. aku pengen punya sesuatu yang pengen aku gapai nih. Jelas. Tapi kamu nggak diizinin oleh suami kamu. Itu saya harus dipembicarakan sebelum dia menjadi suami. Ah. Again, I say, kenapa nih orang bisa jadi suami? You allow it, right? Kita membolehkan dia menjadi suami kita. Heeh. Berarti seharusnya sebelum Anda membolehkan, Anda validasi. Kasih dia dulu mengerti nggak? syarat-syaratnya. Iya, Lu jadi makanya suami saya bilang. boleh, tapi gue boleh kerja ya. Nah, kalau bisa ya kalau mau ditantangan hitam atas putih juga silahkan gitu ya untuk menjamin ada namanya pegangan ya kata-katanya. Sebenarnya itu adalah pilihan. Karena before dia become our suami kan semuanya terikat pada status suaminya, betul? Mm-mm. Nah, jangan sampai pilihan salah. Anda pastikan dulu suami Anda mengerti Anda tuh orang seperti apa. That's why I keep saying, you see my worst and you see my best.
when you see my words, kalau Anda bisa mengaccept, ada persyaratan-persyaratannya juga nih. Lebih baik Anda tahu di depan apa yang Anda beli dibanding Anda beli kucing dalam karung. Enggak seperti itu Gitu. tuh. Lihat ya. Apakah wanita harus di rumah menurut Islam? Jika tidak ada keperluan, ya, perempuan diharuskan berada di rumah. Sebab keberadaan perempuan di dalam rumah menurut Ibnu Katsir pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Perempuan adalah aurat. Jika perempuan keluar dari rumah, maka hilang kehormatannya. Setauku juga seperti itu sih. Setauku, yang kamu jelaskan tadi itu, Iya. koreksi aku kalau Yeah, salah ya, yes. itu agak sedikit lebih modern ya. Yes. Karena setauku aku ngobrol dengan beberapa ustadz, Yes. mereka punya pandangan itu benar-benar istri itu harus di rumah. Istri itu ya mengurus, koreksi aku kalau aku salah Yes, sekali yes. lagi ya, Iya. ngurus keluarga dan anak-anak. Ya, tapi itu bagian dari tafsir atau tertulis jelas dari di bagian Al-Quran. Aku bukan ahli agama Oke. sih, tapi yang ku Ya. kayak dari sekilas banyak Oke. ngobrol dengan ustadz yang ku anggap itu adalah seperti Tapi aku itu pernah dengar ya. juga sih, it's the same things ya. Kayak Iya. aku ada dengar dari ustadz-ustadz yang around women. Ini juga ada yang mengatakan tentang hal itu. Tapi begini, again, agama itu harus about It's to be okay. practicable ya. Itu harus to be practicable di kitanya juga. Kalau misalnya diharuskan di rumah mengikuti ini, pastinya ya betul. Karena sebenarnya anak-anak adalah tanggung jawab ibu. Anak-anak itu majority will follow mothers gitu loh. Kalau misalnya without mothers, juga mereka akan kacau. Kalau misalnya mothersnya 24 hours di luar, nggak pernah ngurusin, mau jadi apa tuh anak? Itu anak kan gak gede sendiri ya. Tapi yang sama dengan ini, sekarang it's a modern world. Dan seperti kayak gini, untuk mengatakan dosa atau tidaknya juga, kita harus melihat capability-nya kita. Capability kita, apakah kita benar-benar bisa nih kita memenuhi. Misalnya dengan kita berada di rumah, benarkah kita bisa mendidik anak kita? Benarkah it's the best choice for your family? Benarkah itu memang pilihan yang bijak bagi kita? Jika memang tidak 100% benar, maka Anda bicarakan kepada Ustadz dan coba tanya dengan secara benar-benarnya. Bagaimana ini? Saya punya kondisi seperti ini, saya punya kondisi seperti apa, dan juga bicarakan dengan pasangan Anda. Karena by the end of the time, this is the theory. Nah, tapi kan kayak yang tadi aku tanyain, oh ini bagian Quran nggak? Ini bagian hadis nggak? Bagian mana? Nah, itu kita mesti pelajari. Itulah keindahannya Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan nih ya, jadi kita jangan langsung diklaim, waduh, berarti ini nih yang benernya nih, ini. Tanyakan. Karena Islam itu banyak ilmunya, dan ilmunya tuh dalam. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kurungan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bahkan sampai ada pernyataan kayak begini. Ngapain saya keluar pakai hijab kalau pembicaraan saya, sikap saya, jujur I'm still very orang yang still very cruel, orang yang kejam, orang yang kadang menurut saya juga saya tidak bisa 100% kontrol gitu loh. Ngapain saya pakai hijab? Kasihan agama saya gitu loh. Kalau sampai orang mendengar kata-kata yang tidak baik atau melihat perilaku saya terus mengejudge Islam. Padahal itu salah saya loh. Itu salah oknum loh. Nah, saya sampai berdebat tentang hal itu. Ternyata pada akhir-akhirnya adalah saya menemukan bahwa hijab itu adalah panggilan hati. Diharuskan, memang kita diberikan perintah Allah, karena memang perintah Allah kita memang harus menutup aurat. Karena perempuan juga kita adalah salah satu sumber dosa. Kan kita harus menutup aurat untuk tidak menggoda dosa. Tidak menaikkan dosa kan. Nah, tapi saat saya sudah mengerti, oh ternyata hijab itu hanya kamu pakai benar-benar berpahala memang jika kamu ikhlas. Dan memang itu panggilan hati. Jadi tidak secara kamu dipaksa, secara bagaimana itu kenapa nowadays masih banyak yang belum berhijab dan belum benar-benar menutup auratnya 100% ya. Nah, itu karena juga ada unsur dari panggilan hati. Jadi kita tidak mengikuti suatu perintah serta-merta langsung jalan. Kita mesti ngerti dulu nih ilmunya. Oh, ilmu ini kenapa bisa turun perintah seperti ini? Apa alasannya? Bagaimana cara kita bisa sampai memenuhi kriteria nih? Nah, barulah kita ambil konklusi. Dengan begitu, barulah kita benar-benar menggunakan agama secara maksimal. Jadi agama tuh nggak cuma jadiin yang penting gua ada agama gitu. Oke. Kayak gimana kalau misalnya kamu menikah tadi, gantian nih, suami kamu yang nggak menafkahi batin. Menafkahi batin berarti secara batin secara mental, tidak, kebahagiaan, perasaan. Menafkahi batin itu tidak memberikan hubungan seksual ya. Yes. Kamu udah ajak nih, dia nggak mau. Itu hukumnya apa sih? Kalau istri Hukumnya gimana ya? Kalau istri nggak mau kan dosa. Itu menurut aku mesti tahu nih. Aku belum tahu saya sisi yang istri kalau misalnya istrinya Kan kalau istri nolak kan dosa nih. Kalau cowoknya nolak terus sampai 8 bulan dia nggak mau main dengan kamu. Kita sih kalau misalnya kita sampai 8 bulan begitu. 8 bulan dia nggak mau main dengan kita. Udah aja pergi aja ke pengadilan deh, beresin deh. Itu artinya talak ya? Itu masuk ke dalam talak.
Oh iya? Harusnya itu masuk ke dalam. Mungkin tidak talak 100% karena saya talak untuk jatuh talak satu, correct me if I'm wrong, tapi ini yang sudah aku pelajarinya. Jatuh ke dalam talak satu adalah tidak nafkah batin dan tidak nafkah jasmani. Jadi kamu tidak diberikan uang juga dan tidak diberikan ya sexual needs-nya kita. Tapi dengan kamu tidak memberikan sexual needs in 8 months, sudah jelas kamu punya hak untuk menjatuhkan talak. Karena itu juga bagian dari rumah tangga kita. Rumah tangga itu tidak bisa tidak melakukan hal itu. Kita manusia diciptakan berbeda untuk tujuannya melakukan itu. Juga salah satu tujuan kita adalah untuk bereproduksi gitu loh. Tapi jika Anda sudah mendinai, sudah talak. Jadi nggak perlu ngoceh-ngoceh mau ke misalnya ya ke psikolog lah, mau perbaiki hubungan lah, mau apa. Faktanya udah 8 bulan. Agama kita memberikan tuntunan nih, ada jalan keluar. Ikuti saja. Sebenarnya ada dalam tuntunan agama juga ya, Betul. sampai sedetail itu ya. Iya, jadi ngapain kamu mesti susah payah gitu? Ya udah kamu baca aja kembali kepada agama. Jadi kalau kamu peluk agama itu, digunakan 100%. Jangan cuma dijadikan simbol status gue muslim. Sayang banget. Coba. Kalau misalnya suaminya yang di rumah, istrinya yang kerja, memang kamu jago banget nih karena kamu dominan, pintar, kamu yang kerja. Suaminya di rumah aja jaga anak, boleh nggak? Secara kodrat ya. Kalau secara hukum Islam, mungkin I have to say itu belum kita tahu hadis atau somethingnya. Tapi secara normalnya saja tidak akan harmonis. Tidak akan seharmonis yang pada normalnya. Karena itu akan masuk ke dalam ranah rumah tangga yang kurang sehat. Kita Tapi melawan rezekinya kodrat. ada di cewek masalahnya. Ada loh. Iya betul, memang ada. Ada orang yang suami istri kayak gitu punya, kita anggapin aja rezekinya lebih banyak ke istri. Istrinya kalau kerja dapatnya 50 juta. 100 juta. Suaminya kerja loh, pagi, siang, malam sampai keringetan, sampai kopol, sampai salto. Dapat gaji cuma 3 juta. Nah, itu akan balik kayak gini ya. Kita juga sebagai istri, misalnya kita tahu kita mampu menghasilkan 50 Ditulis juta. oleh karyawanku lagi. Contohnya owner skincare. Kurang ajar ya. Kecuali gue. Ditulis Nah. lagi oleh karyawanku. Luar Contohnya biasa. owner skincare. Tapi benar juga loh. Iya sih, Owner benar. skincare itu Benar banget, istrinya benar banget. jago-jago kerja, jualan, live. Suaminya tuh banyak pertanyaan. Suaminya kerjanya apa? Suaminya kerjanya apa? Makan Iya. tidur, makan tidur, makan tidur. Mohon maaf ya, tapi Ngata-ngatain orang nih. Aduh. Oke. Nah, jadi begini. Kalau misalnya memang istrinya jauh lebih jago kerja, again kita akan balik ke dalam standar bahwa suami itu kamu yang cari. Kemungkinan jika memang kamu maunya yang seperti begitu, kamu bisa menjamin rumah tangganya oke, you can go ahead. Asal kamu ikhlas. Asal kamu tahu. Jadi begini, di Islam itu standar yang paling dasar basisnya saya belajar bisa sampai memilih ke dalam Islam adalah jika memang sengaja dan tidak disengaja, niatnya kita. Jadi niatnya kita tuh yang menentukan, oh misalnya niat ini jadinya sah atau tidak sah, dosa atau tidak adalah niat. Nah kalau emang niatnya kita, misalnya dari sejak kita menikahi suaminya itu, kita tahu, oh kemampuan ekonomi saya lebih kuat. Mungkin forever and ever, sampai saya die juga, suami saya tidak akan bisa melewati saya, dan kemungkinan dia harus di rumah. Kamu ikhlas nggak? Karena kamu menerima tidak posisi seperti begitu. Dan kamu yakin tidak rumah tangga itu akan benar. Karena kamu akan melawan arus istilahnya. Kamu akan melawan arus dan kodratnya pada dasarnya. Lama-lama kamu akan menjadi very controlling wife. This is a fact ya. This is by books. Kamu akan menjadi very controlling. Karena uang di tangan kamu. Siapa yang pegang uang itu yang punya kuasa. Walaupun orangnya baik. Walaupun dia lemah lembut. 10-20 tahun kamu lihat suami kamu gak pernah kerja. Gak mungkin kamu gak mau ngontrol dia. Itu by basis, by human. Karena kita manusia. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa menjamin rumah tangga yang baik dan kamu berani mengambil konsekuensi itu, ya itu tanggung jawab kamu. Dosanya sudah diberitahukan, istilahnya di agama kita sudah diberitahukan nih rumah tangga yang baik seperti apa. Kamu kan bisa memilih. Kalau perempuan yang bergaji 50 juta, pasti ada laki-laki yang bergaji 100 dan 150 juta, betul? Oke. On the other side. But you choose to not go cintanya there. dengan itu kayak gimana? Betul coba? sekali. Nah, kamu kan memilih itu full of your love. Kamu memilih juga by your Ketipunya decision. dengan yang itu, bukan cintanya dengan yang Benar, itu. ketipu sih lebih tepatnya bucin. Dia lebih Iya, bucin iya, kayak iya. itu. Ketimpunya lebih yang itu. Iya, jadi by the end kan kamu milih. You have other choice, but you did not take it. Nah, berarti saat kamu melawan arus itu konsekuensi kamu. Asal sudah diberitahu dalam Al-Qur'annya kita, dalam ajaran agama kita sudah diberitahu mana yang dosa, mana yang tidak. Dan jika kamu sudah pelajari, dan harusnya kamu pelajari ya supaya pinter ya. Nah, kalau kamu sudah pelajari dan kamu tetap lakukan,
tanggung jawab kamu. Itu yang paling aku suka dalam Islam adalah segala hal itu pertanggungjawabannya kita karena sudah diberitahukan dan sudah kamu lakukan secara sadar. Oke. Begitu. Poligami. Yes, everywhere gitu. Poliandri nggak ada ya? Polyandry kayak nggak Kalau ada. di agama Islam nggak ada ya? Nggak ada poligami. Makanya aku bilang sih sebenarnya untuk wanita, kenapa sih aku memilih pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya untuk kamu? Karena menurut aku ini adalah kamu adalah orang yang tepat yang bisa Yes. aku tanyain ya. Karena Betul. kamu orang yang dominan, Yes. orang yang logik. But I choose Islam. Iya, memilih Islam Betul. dari luar loh. Yes. Dari luar loh, pindah ke sini loh, kayak Benar. gitu pindah ke Benar. Islam. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya orang seperti kamu tidak mungkin bisa menerima yang namanya harusnya ya, Iya, harusnya betul, kalau aku betul. pikir ya, Iya. wanita lain. Yes. Yes. Tapi benar. ini ibadah loh. Iya. Oke. Bahkan tertulis kalau misalnya seorang istri memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami, itu adalah surga, benar ya? Ada, memang ada tulis. Itu salah satu surga yang cukup tinggi ya. Pokoknya pahala yang cukup besar bagi kita. Nah, bagi saya, again, kita bahas dulu dari secara poligaminya ya, dari nolnya ya. Poligami itu adalah sebuah solusi yang diberikan dalam Al-Quran di zaman tersebut ketika laki-laki itu suka ngambil ratusan istri, dozens of wife dan semuanya. Pokoknya istri itu main caplok. Akhirnya diberikanlah sebuah solusi di mana cukup istrimu 1, 2, 3 hingga 4. Tapi jika Anda bisa berbuat adil, di mana itu nggak mungkin. Manusia itu kita nggak bisa berbuat adil. Kita jangan lihat anak pertama, anak kedua ada yang nggak kayak tidak adilan. Padahal itu anak kita loh, dari daging kita. Itu tidak adil. Karena itu sifat manusia. Kita tuh memang punya hasrat dan keinginannya kita. Tapi Nah, itu dari buktinya ada yang poligami melakukan ya. itu, berarti ada yang bisa adil dong. Adil dalam persepsi siapa nih? Nggak, kayak gini. Kalau kamu bilang tadi kan katanya nggak ada yang bisa adil. Kalau nggak ada yang bisa adil, harusnya tidak dilakukan. Iya, Tapi betul. kan buktinya ada yang lakukan. Iya betul. Nah, Kan aku nggak tahu adil atau betul. enggak, kan itu kan bukan kita kan ada di dalam. Betul, kan? betul sekali. Artinya kalau kita ngelihat dia yang lakukan, berarti dia bisa adil dong. Ya berarti dia mengusahakan untuk adil. Yes. Nah, back again itu adalah keputusannya dia. Tapi yang di Al-Quran sudah tertulis jelas, jika Anda bisa berbuat adil. Nah, kita sebagai perempuan, as a dominant women ya, kewajibannya aku adalah dengan adanya persyaratan mengenai poligami ini, menurut aku I'm quite grateful ada hal seperti itu dikatakan keluar. Kenapa? Kok nggak ada dikatakan keluar? Gimana kita mau kasih tahu? Gimana kita mau edukasi suami kita? Gimana kita mau kasih tahu mereka sebenarnya poligami itu is not bukan sebuah alternatif ya, seperti kayak kita boleh nih pasti udah dibolehkan. No, bukan alternatif, tapi itu adalah solusi dari permasalahan. If we really have a problem dan memang diharuskan yang poligami, nah ini solusinya. Jangan ambil terlalu banyak dan janganlah Anda berbuat, istilahkan janganlah kamu sampai tidak adil. Oke. Betul kan? Itu solusinya. Adil itu kan terjadi di belakang ya. Nah betul, itu ada kan Nikah di tuh jadi di belakang. depan. Nikah di depan. Nah sekarang kita masuk ke bagian nikahnya. Nah gimana kalau sampai perempuan istilahnya lah, coba suatu one day suami saya, misalnya suami saya, janji akan adil. iya janji akan adil. Nikah, habis itu nggak adil. Nah, Lu mau ngomong apa? nah betul sekali. And it will happen. Dan itu akan terjadi kan, basically kan, as a human. Paling nggak dari 10 case adalah Terus dia 2 ngomong, kali. adil bagi aku. Benar. Nah tapi kan again, keadilan itu kan bukan hak dia untuk menentukan juga. Kan kita bukan satu-satunya hakim di dunia ini. Yang melihat kita kan Allah. By the end of the time. Oke. Jadi saat kita mau mengeluh seperti itu, kita nggak guna juga kalau kita misalnya sudah terjadi. Misal terjadi dan dia melakukannya. Dan dia mau memaksa untuk melakukannya. Dan dia memaksa kayak adil nih case-nya. Paling gampang jawabannya. Kamu berserah kepada Allah. Kamu minta jalan keluar kepada Allah. Kamu ikhlas. Tapi kamu harus ikhlasin dulu ya. Jadi jangan langsung dibalas. Nih, ini yang saya diajarkan. Saya tuh jenis orang yang kalau misalnya ada masalah ya, kamu kirim saya, kamu rudalin saya 1 kali, saya rudalin kamu 10 kali. Jujur, that's my attitude. Tapi setelah kayak dari permualafan saya juga sendiri merasakan saat saya mualaf itu setan yang datangnya itu bukan yang klecek-klecek gitu loh. Kayak yang jenderal semua. Hidup gua kayak tsunami banget, kena semua godaan-godaan. Tapi habis itu yang saya pegang hanya satu, ikhlas. Dengan ilmu keagamaan kita, banyak hal-hal yang kita diajarkan untuk ikhlas, untuk menerima bahwa kondisi di dunia ini, manusia hidup itu untuk merugi. Kita hidup itu merugi sepanjang kehidupannya kita. And it's actually facts. Masalah kita jauh lebih banyak kok. Walaupun kita sudah kaya, walaupun kita sudah punya position or anything, pasti ada selalu masalah. Karena itu memang kodratnya kita. Dan kalau misalnya kita hanya ingin menganggap dengan superiority saya nih, saya nggak mau tahu, saya pokoknya nggak mau suami saya poligami, nggak mau apa.
Do you think dengan dia tidak poligami tidak akan menimbulkan masalah lain juga? Tidak kan? Misalnya we don't want him to polygamy. Selesai nggak urusan kita? Masalah kita selesai nggak? Not true. Pasti ada masalah lain akan muncul lagi. Jadi caranya untuk kita bisa menghadapi itu adalah kita ikhlas. Kamu Kita bisa terima. ikhlasin nggak? Kayaknya saya bisa ikhlasin. Jujur saya akan berusaha untuk ikhlasin karena itu adalah the only way out. Nah, kamu mau bicara apa? Kamu mau balas. Balas akan merusak rumah tanggamu, juga akan dosa. Sudah pasti akan dosa. Kamu ingin menyakiti, misalnya anggap ya kalau perempuan ya, kita pasti ingin menyakiti perempuan itu dong, membuat hidup dia suffer. Kamu dosa 2 kali lipat juga, dan kamu dosa pada 2 orang juga. Nah, berarti the only choice yang tidak menimbulkan kamu dosa dan tidak membuat your situation worse than before adalah ikhlas. Dengan kamu ikhlas, kamu berserah diri kepada Allah, kamu berdoa, kamu coba mengambil aksi, kamu lihat hasilnya apa. Biarkan kalau memang dia tidak adil, memang dia kan hanya mengaku adil ya, mungkin dia bisa ngomong-ngomong, ngumbar-ngumbar, saya udah buat ini nih buat kamu, tapi dia juga sama nih, posisi kalian tidak saya beda-bedakan, tapi kan hati hanya Allah yang tahu. Luar biasa ya, hebat ya Jocelyn. Sudah. Ya. Aku ngerasa Beres. hebat luar biasa itu kenapa ya? Ada orang yang seperti ini, ada Beres. orang yang punya, aku ngomongnya ada Iya. beberapa orang yang punya sifat liberal. Betul, Pengen bebas, pengen terbuka. Pasti pengennya hidupnya di Amerika dong. betul. Pasti tidak mau hidup di kalau di Konoha it's okay lah. Ada mungkin daerah-daerah tertentu yang masih diatur oleh adat istiadat. Betul. Yang kayak contohnya mungkin di provinsi apa ya kayak gitu ya. Yes. Yang malam nggak boleh keluar. Aku nggak mau sebut Iya, deh nanti. ada deh. Ya, kasus jangan lagi, deh, ada jangan. demo lagi. Pokoknya ada. Nggak boleh tempatnya. pulang terus keluar rumah, kalau misalnya keluar itu harus pakai hijab, harus pakai Yes. ini 1000 aturan ya. Tentu kan Yes. kalau orang kayak gini bentuknya kan pasti Iya, nggak carinya mau yang ya. carinya Amerika Ya, yang yang liberal, bebas, free will. yang Yes. demokratis, free will tadi kan bilang kan. Tapi kamu dengan semua pandangan kamu tadi, aku bisa ngelihat betapa kamu tuh orang yang apa ya, pengen bebas kayak gitu, tapi kamu masuk ke suatu Ya, suatu agama yang yang benar-benar mempetakan mempetakan kita. Karena petak itu yang protect me Oke. from myself. Justru itu yang kamu Itu cari. yang aku cari. Nggak Kamu ada hal lain yang pengen- bisa mengontrol aku kecuali aku diagamain. Karena aku sendiri coba ngontrol aku, capek jujur. Aku ngelihat diri aku sendiri aja kadang gua kayak kenapa masih gua hidup di tubuh ini gitu ya, orangnya begini lagi. Saya sendiri aja udah nggak kuat mengatasi diri saya. Kalau sampai saya udah menyerah mengatasi diri saya, ada loh deep down itu kita ada feeling ya. Karena I go to psikolog a lot of times gitu loh, untuk mengatasi kayak anxiety of why I get everything but I never be happy gitu loh. It's all nothing for me. Kayak benar-benar kayak habis aku dapat udahlah bodo amat. Dan sampai kayak banyak-banyak sisi di mana aku merasa mendingan ngapain aku hidup gitu loh. Tapi I have no problem. I'm very perfectly. Jadi sampai aku sendiri tidak bisa mengatasi diri aku karena aku terlalu banyak mau. Too many desire, too many ambition, too high, nggak pernah appreciate the life you had gitu loh. Kalau sampai aku sendiri deep down hati nuraniku udah capek, udahlah males lah gue ngontrol perbuatan gue. Pokoknya besok gue mau ngapain, gue ngapain aja. One day I will get destroyed by myself. Itu kenapa aku membutuhkan. Dengan petakan ini, hidup saya bahagia gitu loh. Hal yang paling nggak bisa beli di dunia Itu yang adalah paling bahagia. penting. Itu yang paling Kebahagiaan penting. tuh nggak bisa. Jadi ada 2 hal yang tadi yang penting tadi, kamu pengen kamu diatur, justru kamu di jalan kamu pengen diatur. Yang kedua adalah kamu pengen bahagia, dan Bahagia. kamu ngerasain bahagia di sini. Betul sekali. Kita sekarang bisa bahagia dengan apapun yang aku punya. Walaupun kecil, walaupun besar, walaupun masalah. Even saya pas dapat masalah yang kayak Aisyah ya, saat saya udah mualaf, waduh, benar-benar masalah saya yang datangnya tuh jenderal-jenderal setan istilahnya masuk. Tapi saya bahagia dengan masalah itu. Walaupun harus ikut dengan suami, Betul. walaupun harus nurut dengan suami, Yes. diajak berhubungan juga harus mau. Iya. Tapi kamu berbahagia tentang Aku berbahagia karena aku menerima, karena aku ikhlas. Oke, good. Itu yang Kebahagiaan menurut tertinggi aku luar kita. biasanya kamu di situ. Terakhir ini, apa nih? Ada tambahan dok, dosa nggak kalau nggak menikah? Oh, dosa nggak kalau wanita memilih untuk tidak menikah? Setahu aku dosa ya. Ya, Wanita dosa itu kalau itu. di Islam tuh disuruh cepat nikah Dosa. malah. Betul. Untuk menghindari dosa. Ya, lama-lama aku Untuk menghindari dosa itu. udah jadi ustadz lama-lama. aku Iya, banyak ngomong iya, sama ustadz. iya, bener. Jadi pintar aku. Kalau di Benar, Islam namanya tuh itu kalau dosa. cewek disuruh cepat nikah. Karena Benar, kalau benar. enggak tuh kayak menjadi salah satu sumber dosa juga. Betul. Ujungnya lupa nikah gitu. Itu akan menjadi sumber dosa, itu pasti akan menjadi sumber dosa juga by the end of the time, karena memang ya laki-laki dan perempuan dua-duanya tuh harus menikah.
Harus menikah karena emang kita Tapi harus sekarang ada beranak. gerakan 4B loh di Korea. Wanita itu punya gerakan 4B untuk tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual. Banyak loh. Kalau di Korea, di Jepang, di Amerika itu sudah banyak banget yang seperti itu. Because they are very liberal and they don't trust about religion anymore. Kebanyakan kan ateis. Gitu? Betul sih. Kalau di Indonesia ini tebaliknya. Masih Iya. keracunan agama dan keracunan culture. Iya. Kita masih Ketemu pegang dikit. alat. Sudah Betul. nikah belum? Iya. Kalau belum nikah, cepatlah nikah. itu sih namanya emang itu keluarga pingin tahu ya, suka ngurusin urusan Tapi orang. semua kan, bukan Iya, hanya keluarga betul. kan, Tidak, kayak gitu punya. Kenapa? Kamu jangan banyak pilih-pilih loh nanti loh. Nanti perawan tua loh. Iya. Itu adat. Kalau itu bagian kebiasaannya, kebiasaan orang kita, dan memang kebiasaan orang kita tuh kalau emang conversation seperti begitu. Anaknya berapa? 1. Tambah 2. dong. Iya tambah. 1 lagi lah. Iya. Yang cewek mana? Iya Yang betul. cowok Banyak mana? banget ya maunya ya. Jadi kayak Imlek kalau kita pulang tuh ditagihinnya cuma anak, gaji sama suami ya. Sama kok, kalau aku Imlek pulang juga biasa ditanyain hal begitu. Oke, terakhir Jaslyn, kalau tokoh agama, tokoh Muslim di Indonesia yang menjadi teladannya Jaslyn siapa? Menjadi teladannya saya sebenarnya kalau tokoh agama, honest to be saya tidak terlalu meneladani satu orang. Kenapa? Ada alasan nih. Karena kita teladani satu orang, kadang berani bilang salah pun kita ikutin karena kita mencontohi dia. Jadi saya tidak mau meneladani satu orang secara khusus ya, karena saya tahu gitu loh. As a public speaker, I know how to persuade people, I know how to convince people walaupun salah atau something kayak gitu, atau mengikuti kemauannya saya, atau misalnya saya ada persepsi sendiri, pasti saya masukin ketika saya ngomong, because that's what I am. Begitu juga dengan semua orang tokoh-tokoh agama. Jadi saya nggak mau memfavoritkan orang karena saya nggak mau nanti saya ngikutin dia. Nanti kalau dia salah, saya juga bakal ikut salah karena ini istilahnya ini tuh this is my role model gitu loh. Lu jangan sakitin role model gue dong, lu kan nyakitin gue, tapi kan nggak make sense. Soalnya kita nggak boleh punya. We have to have our own mind. Jadi saat orang itu salah, kita bisa mendeteksi. Kita suka, kita teladani, ambil yang bagus ya, tapi jangan terlalu favoritkan orang. Something yang terlalu berlebih itu pasti tidak baik. Sudah. Oke, jadi kesimpulannya menurut kalian ini mirip nggak masih dengan Ustadz Felix? Ada yang ngomong mirip, ada yang ngomong beda. Tulis di kolom komentar Iya. aja lah pokoknya. Betul. Jadi Siap. pertanyaannya sudah di-nerf sedikit ya sebenarnya ya. Iya. Sudah Iya. disesuaikan. Thank you Jaslyn sudah hadir Oke, di sini. siap. Mudah-mudahan kisah mualaf kamu bisa menginspirasi banyak orang. Nah, demikian tadi kamu Simine, yang dimana Uti Jaslyn menjawab Dr. Richard ya. Dr. Richard pertanyakan, jadi dengan mudah beliau menjawabnya dengan keilmuan yang beliau pelajari. Itulah pentingnya ketika kita belajar ya. Pentingnya belajar dalam segala hal. Jadi tentang keilmuan di dalam Islam itu sangat luas ya, sangat luas dan sangat dalam, Mbak. Seluas-luasnya lautan itu ya, dan sedalam-dalamnya lautan itu lebih luas lagi keilmuan di dalam Islam, dan sedalamnya lautan pun masih luas dalamnya ilmu di dalam Islam. Jadi ilmu di dalam Islam itu ibarat air di laut, digayung setiap hari sekalipun tidak akan pernah surut. Itulah Islam. Jadi pentingnya belajar itu karena memang Nabi sendiri memerintahkan ya, carilah ilmu dan timbalah ilmu ya, dari buayan hingga ke liang lahat, sampai ke liang lahat itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب